Oke, baiklah. Yang pertama kita bakal ngebahas dulu tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, tujuan nasional bangsa Indonesia ini kan udah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tapi menurut sejarah, usaha dan kegiatan ini itu belum mencapai hasil. Kenapa? Karena banyak banget penyimpangan sejarah Republik Indonesia yang menghambat tujuan tersebut. Nah, maka untuk itu kita semua perlu banget buat melurusin cita-cita bangsa Indonesia ini berdasarkan sumber dasarnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk mendukung itu semua kita bisa menggunakan dengan politik strategi nasional. Nah, politik strategi nasional itu kayak sebuah rancangan biar kita bisa mencapai tujuan kita tersebut. Contohnya yang pertama itu kayak sistem konstitusionalnya itu berjalan dengan efektif. Terus demokrasi ini tumbuh dan kuat, lalu hukumnya itu berjalan dan dapat ditegakkan dengan pasti, yang jelas juga adil kan ya. Nah, terus aparatur negara itu bekerja dengan tertib. Terus hubungan kekuatan sosial dan masyarakat itu berjalan secara harmonis, makmur gitu. Nah, terus politik ini itu ada dua, sebagai kepentingan umum sama kebijakan. Nah, kalau yang namanya buat kepentingan umum itu, jadi dia itu kayak arena tempat keseluruhan individu atau kelompok yang bergerak dengan kepentingan dan ide masing-masing. Nah, kalau yang kebijakan, dia itu kayak keputusan itu diambil pelaku atau kelompok politik. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan itu. Nah, sampai di sini semoga teman-teman semua jelas ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dinda Novianti, NRP 18117110007. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu politik dan hal-hal apa saja yang tidak bisa dilepaskan dari strategi berpolitik. Yang pertama, politik adalah salah satu cara atau usaha kebijakan yang ditempuh untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupan bermasyarakat agar dalam setiap kehidupan bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, hal apa saja yang tidak bisa dilepaskan dari strategi berpolitik? Yang pertama adalah negara. Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah serta dapat ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua adalah kekuasaan, di mana kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku sekelompok atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan di antara beberapa alternatif sehingga mencapai dengan tujuannya. Nah, yang terakhir adalah kebijaksanaan umum atau polisi, merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan politik dan cara mencapainya. Sekian dari saya, akan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Rizky Razak. Ya, di sini ada strategi. Strategi itu apa sih? Strategi itu usaha atau bagaimana cara mensiasati agar kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu dibuat secara cermat dapat dilaksanakan sesuai sasarannya. Jadi kan kita ada strategi yang udah dibuat oleh pemerintah. Jadi gimana sih caranya supaya strategi itu tepat sasaran dan sesuai sama yang udah direncanakan. Nah, strategi nasional itu biasanya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak politik nasional. Maka terlebih dahulu biasanya tuh diadakan pemikiran strategi. Jadi kayak kita ngelaksanain telaah strategi dan perkiraan strateginya. Berarti nanti kita harus berpikir secara intensif, ekstensif, analitis, dan sintetis secara menyeluruh. Nah, Poltranas itu kan politik strategi nasional. Politik nasional itu sendiri adalah kebijakan negara dalam bangsa.
Kalau strategi nasional itu tata cara dalam bangsanya. Nah, politik nasional itu apa sih? Politik nasional itu kebijakan negara dalam perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian maupun penggunaan totalitas potensial nasional untuk mencapai tujuan nasional. Jadi kita kayak mengembangkan gitu loh supaya tujuan nasionalnya itu tercapai. Nah, politik nasional itu bisa ada yang di dalam negeri, luar negeri, ekonomi, pertahanan. Nah, kalau politik dalam negeri itu biasanya dia memperkuat keberadaan dan keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia tuh implementasinya. Dia juga ntar bakal menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan bangsa dan lain-lain. Bisa juga kayak mengembangkan sistem politik itu yang di dalam negeri. Kalau yang untuk hubungan luar negeri itu biasanya menegaskan arah politik luar negerinya Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional. Terus melakukan perjanjian dan kerjasama internasional dengan negara-negara lain, meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang. Kemudian ada dalam bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini seperti mengembangkan persaingan yang sehat dan adil, terus mengembangkan hubungan kemitraan, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme. Ya gitu lah pokoknya ekonominya tuh ini dibuat supaya berkembang dan maju. Kemudian ada pertahanan keamanan itu seperti menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma yang baru dan konsisten, sesuai yang udah sesuai oleh negara yang saat ini itu loh paradigmanya. Terus mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, kepolisian sebagai kekuatan utama. Kemudian ada meningkatkan kualitas keprofesionalan tentara nasional. Nah, kemudian politik nasional itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktornya itu apa aja sih? Faktornya itu biasanya ada ideologi dan politik. Di sini ideologinya itu biasanya dia itu menggambarkan kepribadian bangsa. Terus ada juga ekonomi. Ekonominya itu kayak sumber daya alam, sumber daya manusianya, tenaga kerja, pokoknya potensi-potensi ekonomi yang ada di Indonesia. Terus ada sosial budaya. Sosial budaya di sini itu kan maksudnya Indonesia kan beragam suku, bangsa, bahasa, pokoknya beragam. Nah, karena perbedaan ini biasanya itu kan mempersulit persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi karena Bhinneka Tunggal Ika ini ya jadi buat kekuatan gitu loh untuk politik strategi nasional ini gitu. Terus ada ancaman. Nah, ancamannya itu tuh semua bentuk bahaya yang bersifat ancaman, hambatan dan tantangan yang mempunyai akibat negatif untuk bangsa Indonesia dan keberlangsungan hidup, integritas dan identitas suatu negara. Tuh. Jadi Nah, selanjutnya saya Siti Juwaria. Di sini saya akan membahas tentang politik dan strategi nasional, di mana politik dan strategi nasional ini sudah ada dan berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif disebut sebagai suprastruktur politik, sedangkan badan-badan yang ada di masyarakat disebut dengan infrastruktur politik seperti partai politik, media massa, kelompok penekan, dan kelompok berkepentingan. Nah, politik dan strategi nasional ini disusun oleh presiden, di mana presiden akan dibantu oleh menteri-menteri dan dewan-dewan lainnya. Kemudian presiden akan menerima GBPHN. Selanjutnya presiden akan menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut.
Jika politik nasional ditetapkan oleh presiden, maka strategi nasionalnya ini akan dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen. Apa yang dilaksanakannya itu sudah bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkret yang akan untuk dicapai, yang disebut sebagai sasaran nasional. Nah, dalam era reformasi seperti ini, peranan masyarakat itu sangat penting, karena pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik akan selalu berkembang dikarenakan oleh semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya. Dan yang terakhir itu ada otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya Erika Deliana. Di sini saya akan melanjutkan bahasan terkait otonomi daerah yang sebelumnya sudah dibahas oleh Siti Juharia. Jadi dalam bahasa Yunani, otonomi daerah itu berasal dari dua suku kata, yaitu autos yang artinya sendiri dan namos yang artinya aturan atau undang-undang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa otonomi daerah adanya wewenang, hak atau kewajiban dari suatu daerah dalam mengurus pemerintahan daerahnya sendiri, tetapi tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jadi intinya dalam pelaksanaan otonomi daerah itu tidak akan berjalan dengan sendiri atau bergerak sendiri tanpa adanya arahan atau pedoman dari pemerintahan pusat. Selanjutnya saya akan membahas terkait tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan-tujuannya di sini ada 4. Yang pertama, dari sudut pandang politik. Dari sudut pandang politik ini harapannya tidak akan adanya penumpukan kekuasaan dari salah satu pihak, sehingga kekuasaan atau kewenangan dari pemerintahan daerah itu dapat tereksplorasi secara efektif. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dari sudut pandang kultural. Intinya harapannya di mana daerah tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki baik dari sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu dari sudut pandang fungsional pemerintah. Pemerintahan daerah itu kan pasti terdapat kelembagaan-kelembagaan. Nah, harapannya kelembagaan-kelembagaan ini dapat melakukan fungsi kerjanya secara optimal dalam pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat, tujuan yang keempat itu dari sudut pandang pembangunan ekonomi. Nah, harapannya dari sudut pandang ini daerah tersebut memiliki keterlibatan dalam proses pembangunan, sehingga daerah tersebut paham betul apa potensi yang harus dikembangkan dalam proses pengembangan, sehingga tidak akan ada lagi daerah-daerah yang tertinggal atau daerah-daerah yang keterbelakangan.